Halo, soalnya habis ini suaraku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang sama saya hormati, di kesempatan malam hari ini jumpa kembali kita sama, hadir kembali kita bersama, sekaligus kita buka mata dan telinga, menatap lalu mendengar bagaimana bentuk wujud akan kematian yang senantiasa mengintai diri kita bersama. Soal mati, soal biasa, persoalan yang tidak usah kita takuti. Oleh karena kenapa? Dia pasti datang. Dia pasti tiba. Tidak mengenal usiamu, tidak mengenal nasabmu, tidak mengenal wajahmu. Sekiranya orang cantik tidak mati, maka Julia Perez belum mati. Yo, tahu Julia Perez? Di mana kau kenal Ki? Julia Perez mati cantik kan? Adek, woi, berhenti kau main handphone. Tidak ada kalau kita ceramah baru kau nonton. Kalau masih main handphone kau kurang buka handphone kau bawa pipa gadaya. Ini lebih bagus mengatasi masalah tanpa masalah. 4 bulan baru kau cari masalah. Bapak Ibu tabe. Almarhum ananda kita Mikhail Arsi Romer. Mana tuh namanya? Malaikat Mikhail Arsi Langit Romer. Usia kurang lebih 25 tahun ya. Sudah ada istrinya belum? Cukup dong. 2 malam ini ceramah rata-rata anak muda. Makanya anak muda hati-hati kok. Periksa dirimu. Artinya kalau ada kematian dekat-dekat sini, periksa diri. Cara meriksa diri bagaimana? 1, lihati bayangan tak. Kalau masih ada bayanganmu, saya masih ada itu. Belum itu, kau ada ji? Kita, kau ya? Tapi tidak usah takut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dia datang. Almarhum sakit Ki. Dirawat di sini apa rumah sakit? Rumah sakit Makassar atau di Goa? Makassar. Di mana? Oh, Wahidin. Berarti memang kalau Wahidin berarti rujukan itu. Berarti memang keras-keras Ki kodong. Makanya kalau sakit-sakit kok sedikit, nah langsung kok dulu berobat. Kecuali kalau patah hati kok tidak ada obatnya. Kecuali gantung diri. Tapi kalau ada laki-laki mau patah hati gara-gara cinta, astagfirullah, ikut rumahku. Saya selama kan jadi anak laki-laki waktu masih muda, tidak pernah ada wanita menolak cintaku. Oh ya, Anda baca-baca aku nah. Ku baca tongin tenong bacaanku, oh kareng laku baca apakah suratnu, laku barusu antama di rupangku, laku panai rikan nyingku laku pakedo, akedo na kanyingku, aminawan na inanna. Lewat koballah. Iya loh. Orang tua dulu cuma kalian jadi toto rate mai. Kau tidak minta tangarakna, kau tidak minta pandangannya. Kau selalu enjoy rewa kau kalau banyak kau. Kalau sendirian kau, kalau nontonnya kau. Punah rewa itu anak muda ya jain tuh. Tapi 10. Tapi punah kalian nak kalian jangan dodong ah. Ayam potong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat maut itu wajahnya tergantung pahalamu. Kalau mau kena cabut nyawata. Kalau pahalamu bagus, maka dia datang jauh lebih tampan dari selebritis. Kalau pahalamu kurang, jauh lebih busuk dari tong-tong sampah. Makanya perhatikan. Kalau ada orang sudah mulai sakaratul mautnya berlangsung,
Kita diperintahkan oleh Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Kita diperintah baca Yasin. Tapi jangan kau langsung baca tahu ah. Sini kita ngirong. Pantaskah ini mati atau belum pi? Kalau dia masih sakarat, tiup mau dulu matanya. Tiup biasa mau. Kalau masih berkedip, jangan mau dulu baca Yasin. Al-Ikhlas morong, doa penyelamat. Kalau ditiup matanya, nah sudah tidak berkedip, baru baca Yasin. Yang bahaya, kalau kau tiup matanya, tiba-tiba ada balas kok. Gayaan aja ini. Ini di kiblat di sini di mana? Sini. Oh berarti kita belakangi kiblat gini. Lalu baca Yasin. Baca Yasin aja perlahan. Kalau perlu ambil memo maki. Nomor handphonenya tadi yang mengaji. Ustadz Firman. Ini namanya Firman. Panggilannya Pimen. Ya kan memang bugis kata pun naik Firman, Ipimen atau Ipire. Bugis jika itu pun naik Tamri, Tama. Paling enak itu kalau Jupri, Jupa. Orang Bugis itu kan begitu. Oke, kalau boleh ada Jupa, agak hei. Jupa. Jupa itu Jupri. Kalau Hasna, Hasa. Kalau Iratna, Irata. Kalau Ipitri, Ipito. Masya Allah. Itu nama-nama kita. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Malaikat maut turungi. Cik, mic, halo. Nggak, dia aku taruh lengket di sini, bos. Kalau saya taruh lengket di sini, hancurkan di sini. Nah besok, tadi saya ceramah di Man. Siang juga tadi, baru ini malam. Besok subuh-subuh saya di Warkop, sama kali lagi Piman. Khotbah Jumat kan di Pelindo, baru masuk kan di Hotel Dalton untuk acara Peradi. Malamnya ada kali lagi di Pasar Pandampu. Kelurahan Pak Lurah. Tapi tadi Pak Lurah nih. Lurah Pandampu tuh. Keluarga ada tuh. Apalagi kamu dulu reko dong kambang asing ini. Instruksi bongkar. Nah kalau tuh Pak Lurah mengatakan laksanakan. Tapi hati-hati kok. Jangan sampai orang pintar merusaki lapaknya lewat kok. Ini agak pada tweet-tweet kok he. Apa kata Allah? Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya perbuatan mereka menjual diri mereka dengan ilmu-ilmu sihirnya. Sini kok, Dek. Adek kok. Masuk. Kau bawa ke kantong plastik nak. Sini kok. Itu yang satu, sini kok. Sini mah kok. Masuk kok nak situ. Kasihan kalau dari tadi ada tua-tua. Nanti ada Juli kok. Kalau di Makassar tadi deh, Pak Bom, ibu-ibu nabongi logam mulia. Ya mungkin karena Makassar ini sudah pedagang-pedagang kaki lima sudah mulai tidak ada pencarian uang. Lapak banyak dibongkar, apalagi wilayah Pak Lurah Panampu. Oh dede, pasar Panampu sudah mulai pasang spanduk. Kami tidak terima ditertibkan. Mau diapa nih kalau begitu? Goa kan alhamdulillah kan adem-adem aja kita. Apalagi bupati kita kan perempuan. Perempuan itu kalau memimpin kelembutan. Apalagi Ibu Husnia kan murah senyum ji. Nah, nyapanya bagus. Ya alhamdulillah. Makanya setidak-tidaknya tabe. Almarhum waktu sakaratul mautnya, malaikat maut itu akan tiba dengan wajah yang begitu ganas. Kalau kita punya pahala kurang. Kalau amal ibadahmu kurang. Tapi kalau amal ibadah banyak, insya Allah. Makanya hidup ini perbaiki memang nih pahala bu. Nah, sini ke, masuk ke, iya. Sana ke duduk. Ibu, sini ke. Ini ada kursi mungkin. Di sini kok, jangan kok di dalam, terus di sini kak. Sini pakai hair. Sini ke. Beda itu dengar ceramah, lihat dan dengar. Kaitannya nonton bola itu kalau kita di radio. Kau penasaran ki. Saudara-saudara kapten ke-11 PSM Jepang mau bola dioper langsung kepada kita, tapi ternyata subhanallah gawangnya lari terbang ke atas. Bingung ki. Tapi kalau kita nonton televisi enak, mati. Makanya kan dulu baru waktu itu main handphone. Kita dulu waktu masih muda-muda radio jika dong andalanta. Apalagi kalau malam minggu nih ada itu istilah biskal. Bisikan kalbu.
Ding 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 ding. Ini Radio Gamasi 105,9 FM bersama dengan Mbak Tisa, Bisikan Kalbu. Mulai itu ngomong, kasih rintik hujan begini syahdu, di pelupuk matamu hanya aku mampu melihatmu. Masya Allah. Tidak lama kemudian muncul lagunya Bukto Topoli. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Masuk. Lupa lagi saya kan jadi udah polomena. Kapan lu kasih lagi ciuhi? Makanya saya leceng-leceng karena memang ini menghadap ke sini. Jadi pertangga bagi saja di dua bantalan situ. Ya begini mau bagus itu. Ikan nyanyi bisa gitu. Yang temu terlalu ekstrim beragama biasa-biasa mau kapang. Ini kan banyak orang baru dengar lagu subhanallah subhanallah haram. Senang kau. Yang mana tuh pun alanya di cewek itu penuh lagu dari Firman Kehilangan. Dengan lagu penuh perasaan. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku. Kau pergi jauh karena salahku, mengingatkanku pada dirimu. Saya pernah juara satu nyanyi lah. 10 peserta aku kalah semua ini. Saya PPP, alah. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Malaikat maut diperintah, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Malaikat maut cabut gitu. Arsi bawa dia ke pangkuanku. Mulai dicabut. Malaikat maut kalau mau mengambil nyawa, dia datangi dulu ini tangan. Makanya kalau sakarat orang itu biasa goyang gini tuh. Karena malaikat maut mengambil nyawa dari tanganmu. Tangan ini bicara, malaikat maut, kau jangan cabut nyawaku dari arah tangan ini. Kenapa? Ini tangan biasa kau pakai bersedekah. Pengemis, di sini banyak pengemis ya, kira teman. Kurang jadi, hanya kata rawat di Makassar ada, bari-bari bahasa delegan melakam. Ada tom yang kadang itu jual panti asuhan. Kemarin asik ke depan rumah, aku pulang ceramah sore-sore, ada laki-laki langsung menatap di pagarku. Lagi, mau kapelian ini berarti? Kau nak meling apa kan tuh? Nah kanan ini kau belum pak gajian. Aku jawab, saya juga belum gajian. Kalau belum kau gajian berarti aja dia tunggu. Kenapa mesti jadi pengemis? Apakah hidup ini memang susah, sulit? Kenapa susah? Kenapa sulit? Kenapa rezekimu tidak terbuka? Karena kau tidak mau buka. Kau telur-telur. Kenapa tidak tak buka jodohmu? Karena pacaran kau. Iya toh? Makanya kalau kau mau cari suami, cari kau yang seperti aku. Daripada dapat kau yang songkona begini jalan terus. Bayangkan kalau masuk di lorong begini. Ini dah ketok-ketok. Oh liwang. Asul lagi Pak RT. Hoi. Di sebelah rumah no. Hah? Naik palete lagi. Ini palete. Kau lagi di palete pun malam. Nah bagus. Mending calon suamimu tuh. Oi penghafal kayak saudara Firman. Kayak saya. Ijab kepada kita ini. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Ramadan tinggal 6 hari ke depan. Saya bersyukur. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, nanti malam ke-10 terbang ke Tenggarong. Nanti habis lebaran baru pulang. Apa sih? Masya Allah. Kau menunggu THR, nak enggak HTR. Makanya enak itu jadi ustaz. Makanya ada anak-anak laki-laki kalau mau jadi kayak ustaz, tapi sebentar itu air minumku
No, ambil sisanya, lalu kita bacakan salawat, kasih minum anakmu, mudah-mudahan anakmu bisa juga jadi ustaz. Amin. Berarti mau jadi pakelo. Mana mi selfie, shopping, mana mi epi masambah, mana mi hati kodong, mana mi saparudin, habis. Kita punya artis dari Sulawesi Selatan ini nggak pernah lagi kelihatan. Nggak ada yang bisa bertahan di tangganya sampai sekian. Karena memang kita susah. Kita sendiri orang Makassar tidak pernah mau nyanyikan lagu Makassar. Jadi bingung kita. Anak-anak tulolo ini. Ada yang hafal lagu Makassar? Hafal? Tidak. Kau? Kita? Kau? Kelas berapa kau? 6. SD? Tidak lagu Makassar hafal? Enggak? Apa kau? Tidak ada. Kenapa? Karena kita ya tidak biasakan dengarkan. Padahal kenapa Amerika sampai ke bulan? Gara-gara orang Makassar. Ya lagu nata. Baturate mak ribulang, mak rencong, mak rencong, laku tanan ribintoeng. Apa kanan apa si dendam baule. Bunti lompo jako salang punania. Makanya kau berurat ni, hati-hati kau nak. Ini yang semua ni mahal nak. Ni yang mana talum belangan juta, 400, 500 sampai ada yang 1 miliar. Lepas kini buntingnya bene Yakul. Yakul, ia kutu, ia balala. Makanya benar ko cini bene kutu bene balala cini kisah sampai puna suluk asing ini. Ini nih japak dinding ai bene kadero. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Malaikat maut tidak sanggup mengambil nyawa dari arah tangan ini. Kenapa? Ini tangan biasa dipakai bersedekah. Sedekah jadi selalu beranggapan duit. Sedekah itu banyak. Di sebelah masak lombok tumis. Sementara mak tumis ke lombok, di sini bersih. Hasina. Di sebelah masak kopi. Orang lewat, dia bau nah 2 mie. Yang di sebelah lagi, masya Allah, Joko Kalotoro. Nah sanggara, anyaman nih. Akhirnya apa yang terjadi? Di sini kopi, di situ Kalotoro, di sini sambal, ternyata di sini bikin songkolo. Kio nga saya menyetawa, kemanya semua porsinga nga. Ngapa kau di sini? Flua. Gara-garanya tumis kan, dengan mau kemampuan ni ku tumis kan, ne songkolo kan, ne kopi ya, selesai. Itulah orang bertetangga. Sadaka. Cuma kan sekarang kita susah. Kalau di sini kan masih berlaku. Tetangga, siapa kau, siapa enake. Kalau di Makassar kan tidak juga. Siapa kau, dalek tahu kau tomo. Saya nggak mau pikirin. Sini Kibo. Lah kemana Ki? Oh, tuan rumah. Biasanya tuan rumah itu bikin teh. Iya kan, tamu itu ad-dhaifu barakatun minallah. Tamu itu berkahnya Allah, wa ni'matun minallah, dan nikmatnya Allah. Oleh sebab itu hargai, hormati tamumu. Makanya tadi di situ ku makan meme pawaya. Kan ada bosaraku. Ku sungkai pawa. Memang lebih enak kue-kue begitu. Jadi kalau diundang alai ke sini tuh boleh ke Matarajung atau rokok-rokok unti, cangkuni, jangan mau ke Bolu. Apalagi Amanda dia tiap hari kan makan Amanda. Amanda tuh produsen ke ada yang Amanda. Tari-taripang. Agak apa itu toli-toli. Ini kan hilang ini kue-kue ya. Terobsesi dengan Amanda, brownies, Adijaya. Semua. Padahal paling enak kalau kue-kue dulu, onde-onde Panyo, Burangasa, onde-onde Jawa. Nikmat. Apalagi nu tandangan kita hitam. Masya Allah. Nu putar-putar rantau. Makanya ibu biasa bikin kopi bapaknya. Apa nu baca? Enak. Biasa bawang. Padahal kesempatan bu. Puna pare ko kopi lele. Baca-bacai. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar o kareng laku parekan ngi kopi lele mangir burak nengku lele lalo pacini na acini bayani marenga ngakumpai aku. Bapak-bapak tidak usah takut, ada penangkalnya. Apa penangkalnya? Ke warkopku.
Masya Allah. Ya kan kasihan juga Pak. Yang kalau selalu sakiti hatinya nih ibu-ibu. Perempuan itu apa nyanggara? Dia niat mah lasunan juga. Niat mau mangingir nih. Lanjut nganu nyanggara lasunan. Hah? Dia kadang, kadang. Sampai kada sulit berasa lasunan. Bau dah. Apa kalau lasunan atau apa rampai ini? Kayaknya Pak baru sop. Apakah? Aku mancing juga. Kayaknya ini banyak nasi kuning, yang mana juga orang ruang piring. Sadakah toh? Nah jadi nara ke ustaz kak, herangin ko dong. Nareke menjual 5 maki. Kata teme ke menonton maki. Masya Allah. Tapi minta maaf kalau pun kau tersinggung, alhamdulillah pun orang. Tapi malaikat maut tidak sanggup ngambil nyawa dari arah tangan, maka dia pindah dari arah kaki. Kaki juga bicara. Malaikat maut, kau jangan cabut nyawaku dari arah kaki. Kenapa? Ini kaki biasa kau pakai ke masjid sholat. Tadi sholat isya kak di luar, di masjid raya. Masjidnya megah, besar, imamnya bagus, tapi saya cuma 2 saf. Lebih banyak orang kuliah di depannya, di warkop, di maknanya balu-balu ke ais. Ini yang susah. Padahal masjid ini anak pun marah. Assalatu wassalamu alaik. Datang itu. Tapi ada juga masjid tukang bandar tahu-tahu Haji Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh anak-anak muda di warkop ketawa. Ngapain jo? Bajikan ngantuk saya Haji Karim daripada kau tidak ke masjid. Hayalah salah. Dah kira ku rungka-rungkai ya maju sahaku. Baju itu di Cina pun nak gondrong kok. Nuikat di belakang nampak kok bang. Hayya 'alal falah. Orang pasti ini aja. Anak-anak juga far. Wow. Kau tilo-tilo cintailah laki-laki yang biasa kedengaran suaranya di masjid. Jangan kau cintai laki-laki yang tidak pernah kelihatan sendalnya di masjid. Sendalnya saya tidak pernah kelihatan, apalagi suaranya. Makanya ada anak muda yang nyawan atau mana mau balap kok ngeong, mari masih gigah. Nikmat itu. Saya waktu masih muda-muda, belum menikah, kala itu tahun 90-an, 80-an. Oh, kalau mau tarawih begini, selesai kok. Beli itu sarung, Wadimor. Baru beli baju koko baru. Dulu kan parfum taruh aja kodong. Punete mendem Gatsby. Di kertas kayak itu menjadi pakalusu. Dulu waktu sekarang kan zaman enak itu. Sama muka zaman digital ini. Ini yang membuat orang hebat sekarang. Gara-gara handphone, DPRD 2, DPRD 1 angus kebakar gara-gara orang nonton di sini. Gara-gara ada bahasa berkata orang tolol, Rindrai. Gara-gara ini, karebosi link, pembelinya habis, penjualnya mulai berkurang. Kenapa? Orang belanja di sini. Di sini Tokopedia, di sini TikTok Shop, di sini yang namanya Lazada, di sini juga namanya Shopee. Pagi-pagi pas tamu-tamumu datang ke rumah buka lagi Assalamualaikum. Nah standarnya motor merana paket. Selesai dah. Saking hebatnya ini handphone, di sini ki bayar telepon, di sini ki bayar wifi, di sini ki bayar tagihan listrik, di sini ki bayar tagihan ledeng. Selesai. Saya ke Jakarta, saya ke Surabaya, saya ke Malang, saya ke mana ceramah, ngambil tiket di sini, Traveloka, bayar di sini, cari nomor kursi di sini, naik di pesawat, ini mami kasih lihat. Tidak ada. Belanja ke di toko-toko tinggal kasih kris. Kiris. Kan disingkat lagi kiris. Tidak ada begitu. Begitu dia puji setelah lama saya dan maunya Brimong. Suruh kisah kan juga hapus gitu. Saking hebatnya ini handphone,
Tahu enggak? Saya biar di Sungguh Minasa di sini. Anak di Goa, rumahku di Makassar. Saya bisa matikan rumahku listriknya satu rumah. Gara-gara ini. Apa ki? Aplikasi apa Ustaz? Gampang aja. Non aplikasi. Caranya, deh ku telepon istriku. Oma apalah tuh bilang kuah. Selesai itu. Saking hebatnya handphone, Bu. Makanya tabi, ayo dah saya ajak kaki-kaki kita ke masjid. Apa gunanya kita nanti diantar ke masjid kalau sudah tubuh terbaring dalam keadaan kaku? Punna polisi kok mati, paling ini ya, paling sergi lagu syair kok. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Polisi mati, tantara mati kamu tahu? Kata Ustaz katanya namanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai. Almarhum di mana dimakamkan? Kira tuh Mai. Di mana Ji? Pakai ambulans ki atau boleh kan Ji? Berarti ambulans. Punna ambulans di Goa, beda itu suaranya dengan orang yang menuju ke Bone. Kalau ke Goa itu besar ke suaranya. Tapi kalau mau tamu di Bone beda. Kenapa? Lewat dicambai. Masya Allah. Ya kan kita punya bahasa beda-beda toh. Orang Goa kalau ngajak kita makan, udah ngaji. Lihat mama kita make kado. Kita asli Goa itu. Naik di kampungku di Takalar. Cikali. Emang Andre. Bawa. Naik di jadi foto juga karena kira macam itu. Kira tahu ini deh. Aku udah tuh yang ngecek ngiri. Ya kan ada orang jadi foto kan di sini. Banyak. Ya nggak apa-apa. Pertama. Bugis siya nugat pa. Oy, siya garo nakmu telu. Sama. Kaya garo balamu. Ihe. Nomor siaga. Ini pitu. Pitu orang Bugis 7. Orang Jawa ditanya, Mas, iki lu rumahmu tuh? Yo, nomor pirol Mas. Iki pitu 7. Sama. Yang beda itu orang Makassar. Orang Jawa ditanya, Mas, ini anak piro? Iki? Loro. Loro orang Jawa 2. Asul kene, woi apa tuh nelan? Loro, sampah. Beda ini. Sama tulisan beda arti. Makanya kan di mana-mana saya sampaikan. Ada yang protes ke lagunya Salimut Naraka. Dia bilang kenapa ke lagu ada kasar kama Salimut Naraka? Salah ki, bukan neraka, neraka. Neraka itu peluk. Neraka jahanam. Bedakan kok di lidah, neraka, neraka. Neraka peluk, neraka jahanam. Sama tulisannya. Lebatom maknu parisi lebak nupa salasa nupa rua nupa lonja pangainu napalakamanya wanu takalupari njo napala tonji
neraka. Kayak itu aja kalau kita pare-pare dengan pare-pare. Beda itu. Oi, apa tuh pare-pare? Apa kau buat? Mau kopi apa di pare-pare? Berarti mau kopi pare-pare. Sama tulisannya, tapi beda artinya. Ampas suku ketemu di pinggir laut. Orang Jawa dapat kepiting gitu loh. Nangkep ini kepiting nah. Mas, lihat nih gue dapat kepiting loh. Amar yang Makassar yang di Jawa ya, masa kepiting si kuyun jauh. Amar itu ibu gue sih kak, iko lebih tolong. Hah, amar gue si kuyun, bukan. Ternyata orang Mandar bilang buang. 4 suku kata, kepiting, si kuyun, bukan, buang. Ternyata orang Jawa yang buang nih. Padahal si kuyu gasing. Itulah enaknya kalau ngerti bahasa. Oh, tapi kalau gaya bahasa paling enak itu kadang-kadang kalau kita ke Papua. Orang kita punya terada tuh. Orang kemarin ke rumah kakak tidak ada kak. Kita ke rumahnya Assalamualaikum, salam. Ada macet kak? Ada. Masuk sudah. Masuk pun sudah. Kita belum masuk ini sudah diudah kak. Iya ditanya lagi, ada macet kah? Ada di dalam, ada keluar. Itu ada tapi ada keluar. Memang itu beda ini. Jadi memang kalau orang bahasa itu paling enak juga kalau orang Papua ditemani. Saya biasa kalau ceramah ke Papua tuh tiba-tiba di hotel duduk-duduk datang satu petugas, kakak dari Makassar kah? Iya. Kakak lama kah di sini? Kakak cuma sebentar hari kah? Kakak sudah bisa dialek Papua kah? Iya kah? Tapi kakak biasa ke Sorong kah? Oh, aku nggak pernah ke Sorong. Tapi aku selalu Sorong. Iya, di masjid itu kan tidak ada Sorong. Masa tidak ada masjid di Sorong? Iya, pernah kulihat masjid di Sorong? Tidak ada. Ada ke masjid di Sorong? Tidak ada. Sorong nih. Ini kan macam-macam itu bahasa. Tapi paling enak itu kalau kita kayak Kolonodale. Kolonodale itu ala-ala orang seperti Manado, Jo. Ngomongnya dia pakai Jo. Mau cerita? Silakan. Tidak. Tidak tadi kodong orang itu tidak orang-orang tidak salah. Itu mungkin orang tidak sadar. Duduk maki. Orang mungkin orang tidak. Itu biasa anak-anak muda makanya tabe kasihan berhenti kok konsumsi narkoba. Biasa ini nih. Biasa lem. Ini kan merubah ini. Jangan ganggu kalau biar nih. Kasihan anak-anak. Tidak duduk maki. Aman terkendali. Nah kita bangga ini nanti. Bukan dia ustaz kedua. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ananda Arsy sekarang sudah dikubur. Dia terbaring seorang diri. Makanya, yang mana bapaknya? Oh, tapi ibunya di dalam. Pasti ayah ibu ini merasakan kepedihan. Tanya Miki, cuma kita laki-laki itu kan tahan tiba. Tapi penglihatanmu ibu lebih hancur perasaannya ketimbang ibu. Cuma dia tidak nampakkan. Kita masih mau kelihatan kekar. Tapi kalau malam kami tutupi di bantal. Makanya sekarang itu banyak tulis-tulisan di TikTok. Wahai anakku, tatkala saya sebentar sudah tidak ada, maka janganlah kalian bercerai-berai. Itu banyak sekarang. Anak-anak sekarang kan tidak tanggapi. Sandalnya bapak, bukan sandang di sini hancur. Apalagi 6 hari ke depan. Modern. Kalau 6 hari ke depan coba maki, rumah ini terasa hampa. Kenapa? Ramadan pertama. Pasti kalau duduk-duduk begini kodok, mau sore toh. Kan kalau mau sore itu Ramadan lelai perasaan. Tiba-tiba ada laki-laki anak-anak lewat. Tiba-tiba ada coba ini anakku. Kadang-kadang itu ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ayah ibu di dalam
Pasti gini. Pasti dia nangis. Berapa anak Pak? Ini yang keberapa? Anak pertama. 25 tahun ini dipelihara. Ibu di dalam tidak berhenti menangis. Makanya kau anak-anak mengerti kau kepada orang tuamu. Sehingga Allah nyatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Alla tusyriku bihi syai'an. Wa bilwalidaini ihsan. Amma. Berapa yang umur tak? Kita berapa umur tak? Kita. Kau berapa? Kau berapa? Halo. Buat. Berapa anak kamu? Berapa? 4. Tidak. Apa? Banyak maki. Tidak pernah lihat wanita mau melahirkan tersenyum. Aja pakai makiti. Kenapa? Kau mau dilahirkan. Beliau waktu lahir ini Arsi dengan suara teriakan, maka beliau di rumah sakit sujud syukur. Setelah keluar, suster bawa ini anak. Pasti dia cari. Mana bapaknya? Beliau angkat tangan. Saya suster, tapi anak tak. Laki perempuan? Laki. Beliau pertama meneteskan air mata waktu dia azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu sang ayah nangis, maka bayi ini teriak. Apa filosofinya tangisan ini? Ternyata sang anak itu teriak, wahai ayahku, hari ini teteskan ke air matamu di pipiku. Saya lahir kau menangis. Suatu saat kalau kalian pergi, aku juga ikut menangis. Makanya kalau kematian orang, boleh dia menangis. Yang tidak boleh itu aniyaha, meraung-raung. Maka syaratnya pitoto. Yang kau menangis kayak pasindeli. Dada kau nanti nado, jadi anak kau nak ngapa boleh. Biasa juga dia kamar. Tapi tidak jadi sini nak. Jual mae. Tapi jual main jatuh nyindinya. Coba. Kau lihat tidak, dia hancur Pak. Coba kita laki-laki tahan ya gitu. Ramadan pertama lewat. 10 Ramadan masih terasa. 20 Ramadan mulai makin lupa ini. Tapi hancur kembali perasaan. Tunggu malam takbiran. Disinilah perasaan itu hancur. Kenapa? Kedengaran masjid raya teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu yang di dalam lagi bikin ketupat murah, teman. Tiba-tiba beliau lihat motornya anaknya. Masuk di kamar, dia lihat lagi fotonya, dia lihat lagi apanya. Berhenti nangis. Ramadan. Makanya kau anak-anakku lah tabe. Hormati orang tua. Yang kau pernah campakkan. Apalagi mertuamu. Mertua itu kan orang tua tonji, Bu. Yang seperti saya nak. Saya tuh kalau naik motor kata baru jatuh di mertuaku peduli amat. Ini lampu kalau bawa tenok peduli kau. Dosa ke saya? Tidak. Mertua. Saribatanna baut. Punna mertua saribatanna dem bau. Punna mor saribatanna baut. Makanya tadi kalau kita masih punya ayah ibu, apalagi Ananda sudah 25 tahun. Ya sebentar lagi mungkin akan dikasih menikah. Karena pernah baru-baru kira-kira 1 tahun lebih yang lalu. Di belakang rumah di Langgau. Ada seorang pejaka pemuda meninggal di kontak listrik di Takalar. Itu kerja kodong pasang billboard. Di jalan masuk ke pabrik gula. Dia dibawa pegang begini tangga. 2 temannya naik ke atas.
karena tinggi sekali ke atas. Yang di bawah, nah lupa Pak Jolo kan naik. Maka dia teriak, "Woi Pak Jolo kah?" Dikasih oleh Pak Jolo, tapi bersih. Dia ambil kayak orang menimba. Di atas trek. Ternyata ini ujungnya nyentuh ke tiang aliran listrik yang besar. Selesai. Yang pertama meninggal yang paling bawah. Baru ikut yang kedua, baru yang ketiga. Yang di bawah ini seminggu lagi menikah. Masya Allah. Ayah ibunya itu, saya ceramah di rumahnya. Kasihan. Tiba di beruangan di kuburnya, calon istrinya di depanku kodok. Menangis. Saya cuma bisiki, "Adek, jangan kau pingsan, nak." "Kenapa? Kapan kau pingsan, kau jatuh di pangkuanku." Kena kiri bokola. Masa aku jadi ciniki? Enggak ya. Pasti akan jatuh kau di pangkuanku. Najul di kodok. Selesai. Makanya nyemi totoi riolo nalarangki punero ko bunting te ko suluki kau telo puneleba mo ko ni pasuroi manta mo ko lalambala make ko barak dondo nampa make ko barak lele alle padondo ba rupanu alle lengit batan tubuhnu insyaallah punat nikah ko kinclong. Itulah orang tua dulu, tapi kan sekarang kita tidak pakai nih. Sudah makin dilamar, dia ada calon suami tak datang, "Assalamualaikum, ada nani om, ada masih mau kena? Nani ayam keluar ki, silap po." Selesai kok. Makanya orang-orang tua itu dulu kan hebat. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau ada waktu tak lusa Pak, ziarahi kuburannya. Ziarah kubur paling bagus itu jam 2 malam. Apa malaku? Baloran nangasing ini. Laki tidak baloran, jangan cuma nekerman. You know nekerman? Dari si batu kale. Masuk di kubur itu kan disunahkan, "Assalamualaikum ya ahlal." Masuk dengan kaki kanan. Ibu perempuan tabe, jangan lalu kesuka mas selfie di kubur. Satu ketika pagi-pagi ibu telepon, "Ustaz di mana ki?" "Di warkop." "Kenapa? Bisa ke situ?" "Kesini maki." Tiba di warkop, "Kenapa ki pucat bu?" "Takut kok masuk." Apa yang kita takuti? Nah, kasihlah ke handphone nak. Ustaz lihat saya. Apa ini? Kenapa ini handphone tak bu? Lihat baik Ustaz. Lebih lagi itu di atas. Tahu waktu dia mas selfie di kubur, di layarnya ini ada kaki dua tingkolin begini. Dan di mana kau ini? Kan di kuburan, kesalahan tongko. Yang kau suka mas selfie di kubur. Kenapa? Sekarang ini 8,5 megapiksel mampu menangkap roh-roh halus. Hendek kuluk kau. Makanya hati-hati kau yang selalu live. Biasanya begini amal lo kebo. Apa itu? Nah, kalau mau kau lihat setan tengah malam coba kau bangun tengah-tengah malam jam 2. Baru kau tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, sampai 6 rakaat. Setelah itu kau duduk di atas sajadahmu begini. Duduk begini saja. Coba kau berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kaget kalau ada suara-suara aneh kedengaran. Setan gitu. Jangan kau takut. Kita sambung saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu makin kencang. Sekali berhenti kok, baru perhatikan di mana itu suara. Oh, dari sisi kiri. Begitu dia bunyi, sekali balik kok, sambungi. Pasti lari setan. Nah, karena dia bosku. Masya Allah. Almarhum yang sekarang di alam barzakh itu kan butuh makanan. Apa makanannya almarhum? Bukan lagi pawa, bukan lagi kue bolu, apalagi dadar. Yang dia butuhkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil dari ayahnya, ibunya, atau saudaranya, atau pamannya, atau yang lainnya. Kali-kali habis sholat, kirimkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi
sama-sama. Subhanallah. Huwallahu akbar. Wala illa billahil. Seluruh teman-temannya Arsi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar wala haula illa billahil. Almarhum ini malam di kuburnya tersenyum. Dia Ustaz, terima kasih nak. Kau berikan pesan yang cukup bagus kepada ayah ibuku. Ujian ini memang berat, tapi jangan kau pernah lupa kepada Allah. Ujian ini memang sadis, tapi jangan kau pernah lalai mengingat Allah. Harta tidak bisa menjamin kita bisa hidup bahagia. Ada orang hartanya bagus, tapi tidak ada jaminan hatinya bagus. Mau makan semua pilih-pilih. Acini ke songkolo langsung logat. Aduh, nggak bisa makan aku songkol. Weh, teh songkol, songkolo. Ngapa ki pengaji? Aduh, aku kolektor. Pertanyaanku, songkolo bisa buat jadi makah? Tidak gitu. Kayak gini. Ada tulisan di sini tak? Merokok dapat menyebabkan kanker. Kan kata kalimat dapat. Rokok dapat menyebabkan kematian. Kan kata dapat. Kalau kata dapat, semua orang berjalan kaki pakai sendal solo dapat menggerakkan jantung. Apa kok? Karena ada kata dapat. Makanya kalau mau ki segala sesuatu, niat ki, doa ki, lihat kau durian, makan. Ini tidak bisa kau Ustaz. Asam urat. Ringapan na asam urat durian ah. Seandainya durian penuh asam urat, maka tidak ada orang Palopo yang jalannya lurus. Pasti bengkok semua. Karena durian paling banyak dari goa mana? Sayang rambutan gitu. Naik kok ke atasin rambutan. Ya ada juga durian tapi tidak terlalu banyak. Makanya kalau lihat ki durian nucinna dudu beli ki walaupun hanya sebiji kau makan. Karena boleh jadi itu obat bagi segala penyakitmu. Jadi saya tuh kalau mau kak makan kepikiran gitu di Cipuruku ada kungan ricoto singgah. Saya harus makan 1 mangkok, 2 ketupat, 2 tusuk gigi, 1 teh botol. Selesai. Ya, orang kan banyak orang almarhum merokok kian tak? Merokok kita, saya juga merokok tonja. Jangan kau merokok nak, cepat kau mati. Memang ajalnya. Saya merokok tonja nah hampir umur 60 tahun. Karena saya kalau buka rokokku selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allah, saya hisap rokokku. Semoga bisa menjadi obat bagi segala penyakitku dan asap yang keluar semoga bisa menjadi berkah bagi orang lain. Selesai. Peganganku 1, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku kata Allah. Ini berkepala. Yang penting yakin. Kau kunci rumahmu yakin, touch. Tidak akan pernah ada pencuri. Tidak ada pencuri lewat. Kalau kau yakin. Tapi kalau kau cuma tutup, touch. Entah lalu paluka kan itu hilang. Kenapa? Hilang keyakinan. Kalau kau jatuh cinta kepada perempuan, yakin kau cintamu diterima. Nah terima kau. Gombal nih. Adek, selama kita ketemu di tempat takziah, kenapa itu teh kambing? Selalu mirip wajahmu. Itu menghina. Ya bilang mau saja deh, adek, kalau lihat Alfamart, kenapa mirip sekali mukamu? Berarti orang kaya tahu. Makanya tapi kalau kita senantiasa baik, hatimu baik, insya Allah kita akan sama. Almarhum yang dibutuhkan sekarang 1, tasbih tahmid tahlil. 2 Pak tabe sedekah atas nama almarhum. Paling bagus kalau beli ki sarung 5 mau cari ki masjid baru taruh ke di situ. Satu niat, ya Allah mudah-mudahan ini sarung dipakai orang sholat, pahalanya diterima oleh anakku di kubur. Selesai nih.
Kalau tidak bisa beli sarung, sajadah. Tidak bisa beli sajadah, apa menjo? Pokoknya di masjid taruh, bikin ku celengan masjid. Laski. Selesai. Apalagi namanya natakan Mikhail Arsi Romer. Apa Romer di? Kalau itu anakku pakai tonya Arsi namanya. Ini namanya dia itu Muhammad Filham Arsi Paripurna. Saya kasih paripurna karena pasca rapat paripurna di DPR. Pasca mau naik baca pendapat akhir dari praksi, bunyi handphoneku. Kakakku, mana bu? Kantor. Apa ini? Lahir anakmu, laki perempuan, laki. Terpaksa di atas ya. Sebelum saya baca pendapat akhir dari Partai Persatuan Pembangunan, saya Arifuddin Lewa hari ini merasa bahagia karena telah lahir anakku yang kelima di Rumah Sakit Bidang Titi Merkarma di Jalan Sunu. Di tempat ini saya kasih nama Muhammad Filham Arsi Paripurna. Karena Paripurna kan ada lahir. Cuma namanya Illo. Panggilnya dia Illo. Paling kusuka cucuku kalau panggil ke Angelo. Alhamdulillah ini anak bungsuku. Kelima dia anakku. Kalau mau ku tambah jadi 6 kecil. Biar sarungku kubuang ke istriku hamil ki. Kenapa bisa Pak Ustaz? Karena ada di dalam sarung. Tangkis nih. Hadirin jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Karena larut malam ini bu. Subuh-subuh masih mau lagi ceramah, khutbah Jumat. Bahkan saya harus ceramah lagi siang, malam. Besok itu kalau tidak salah 4 jadwalku. Tadi cuma 3. Besok 4. Hari Minggu itu ada 3. Nasihat perkawinan di Kelar Hotel. Baru saya pengajian ibu-ibu nyambut Ramadan. Dan insya Allah saya doakan ke semua anak-anakku nah. Mudah-mudahan sehat kau semua. Amin. Kau yang gadis-gadis kan mudah-mudahan tak buka ke jodohmu nah. Naik kau di 300 juta dede. Itu tidak ngasih amin. Yang belum ketemu jodoh, bagi yang sudah lansia apa boleh buat. Selesai. Kami satu terotong ya itu. Ini lagi tidak pada laku. Dan memang sekarang itu geng perempuan di Indonesia lebih khusus Sulawesi Selatan 8-1. 8 perempuan 1 laki-laki. Makanya punya nisbah Sulawesi 7 tinggal. Jadi kalau ada pengantin dekat rumahmu, telanti air liurmu. Baru berniat ke ya Allah, semoga ini tahun tak buka juga jodohku. Amin. Jodoh itu ada saja bisa terbuka. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya tutup, pinjam kursi tadi dulu. Saya mau berdoa dulu. Kita doakan almarhum. Namun sebelum saya doa, saya mohon kembali kita membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan zikir untuk kita kirimkan pahalanya kepada almarhum Mikhail Arsi Romer. Mudah-mudahan ananda kita ini, saudara kita ini di alam barzah senantiasa mendapatkan kenikmatan alamul kubur. Mari saya mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil sambil berzikir. Setelah itu saya berdoa. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah. Sama-sama. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha
الله لا إله إلا 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 الله. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menundukkan wajah kepala kita di hadapan Allah sambil kita mengingat wajah almarhum. Hadirkan ia dalam pandanganmu. Lalu hati ini berbisik, hati ini berkata, hati ini berbicara kepada almarhum. Wahai saudaraku, Mikail Arsh, semoga kau sehat, bahagia di alam barzahmu. Semoga Allah melapangkan alamul kuburmu dan mendapatkan senantiasa rahmatnya Allah. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruh almarhum Mikail Arshi Romer. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Inna nas'aluka salamatan ya Allah, salamatan bil azabil qabr wal fitnatil qabr, wa a'udzu bika minal fitnatil mahya wal mamati. Almarhum Mikail Arshi Romer. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, hari ini kami berada di rumah duka, menengadahkan tangan ini ke hadirat-Mu. Seraya hati kami berucap dan berkata, ampuni almarhum ya Allah, kasihani almarhum ya Allah, lapangkan alamul kuburnya almarhum ya Allah. Dengan Kau siksa ia karena salah khilafnya ya Allah. Kami yakin ya Allah bahwa almarhum adalah manusia biasa. Pasti ada salah, pasti ada khilaf, pasti ada dosa yang ia kerjakan di hadapan-Mu. Maka kami para handai tolannya, kami para sahabat-sahabatnya, kami para keluarga-keluarganya, menengadahkan tangan ini seraya berucap di hadapan-Mu. Ampuni kesalahan almarhum ya Allah. Ampuni segala bentuk dosa almarhum ya Allah. Ampuni segala bentuk kehilapan almarhum ya Allah. Lapangkan alamul kuburnya ya Allah. Jauhkan hampit sempitnya kubur ya Allah. Cahaya terang-Mu Kau berikan ia di alamul kuburnya ya Allah. Terima dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika wa rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilafan. Mohon maaf segala bentuk ketersinggungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.